Nah, akhirnya wacana dari Pak Prabowo Subianto yang setidaknya mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD akhirnya mendapatkan respon di berbagai pihak, dan bahkan salah satunya dari PDIP, dan bahkan juga merespon pernyataan wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD karena pemborosan anggaran. Nah, bahkan balasannya menurut saya cukup keren sekali. Dan bahkan kalau kita lihat pada saat lalu dari elit PDIP bahkan menantang Pak Prabowo Subianto, yaitu untuk menaikkan setidaknya Perpu perampasan aset kalau memang urgent turunkan. Nah, menurut saya ini diperlukan sekali ya untuk menutup apa? Ya, menutup pengeluaran anggaran pada pilkada-pilkada. Nah, ini menurut saya sangat bisa sekali. Bayangkan kalau Indonesia misalkan bersih dari korupsi, tidak ada yang menyelewengkan setidaknya keuangan negara, pasti menurut saya untuk menutupi anggaran dari pilkada, pilpres pasti juga akan sangat bisa sekali lah untuk menutupi pengeluaran dari pilkada, pileg dan lain sebagainya. Nah, apalagi kalau kita lihat pada saat lalu ya, Pak Prabowo bahkan menegaskan tidak akan melindungi kader Gerindra korupsi, saya pertama yang akan menindak. Nah, menurut saya tidak usah omon-omon ya. Menurut saya kalau misalkan Pak Prabowo setidaknya menaikkan Perpu perampasan aset, pasti juga akan ditakuti oleh koruptor. Nah, koruptor pasti juga akan berpikir-pikir lagi ya, wah nanti aset saya akan dirampas oleh negara dan lain sebagainya, pasti juga akan takut sendiri. Dan kemungkinan kalau berpikir setidaknya mau korupsi, pasti akan dipikir-pikir berulang kali dan lain sebagainya. Bayangkan loh, konsekuensinya asetnya akan dirampas dan lain sebagainya. Nah, menurut saya fokusnya ini seperti inilah, yaitu fokus perampasan aset, karena komitmen Pak Prabowo akan memberantas korupsi dan lain sebagainya. Tetapi kalau Perpu perampasan aset tidak diteken-teken hingga 5 tahun ke depan, menurut saya pemberantasan korupsi yang diwacanakan Pak Prabowo akan diberantas, berarti hanya omon-omon saja. Nah, menurut saya sangat keren sekali ya. Seharusnya langsung diteken lah kalau misalkan berkomitmen untuk pemberantasan korupsi. Dan pastinya ketika Indonesia bersih dari korupsi dan lain sebagainya, dan pastinya bisa menambal setidaknya keuangan yang keluar pada saat membiayai pilkada dan lain sebagainya. Nah, jadi memang jalan itu sangat banyak sekali ya untuk menutup anggaran pilkada misalkan melalui diberantasnya korupsi misalkan. Dan bahkan kalau kita lihat anak usaha BUMN, khususnya BUMN juga harus disehatkan lagi sehingga bisa mendapatkan profit bagi negara. Dan masih banyak lagi loh, PT Freeport yang katanya cuannya gede saat ini juga sudah tidak terlihat lagi ya. Dan bahkan tambang-tambang yang dulu diambil alih oleh Pak Jokowi, seharusnya itu kan bisa menambal setidaknya pengeluaran pilkada. Jadi masih sangat banyak sekali lah setidaknya untuk menutup biaya pilkada biar tidak membengkak dan lain sebagainya. Nah, yang saya heran lagi ya, pada saat lalu kita memang diramaikan setidaknya banyak sekali tambang-tambang yang diambil alih Pak Jokowi ya, mulai dari PT Freeport, bahkan juga mayoritas sahamnya dimiliki oleh Indonesia, Blok Mahakam, Blok Rokan dan lain sebagainya, bahkan juga sudah diambil alih oleh Pak Jokowi pada saat lalu. Tetapi ujung-ujungnya malah PPN naik, BBM juga subsidinya akan dihilangkan, dan bahkan tarif listrik juga akan naik. Nah, ini sangat lucu sekali, di mana tambang-tambang sudah diambil alih, tetapi konsekuensinya bukannya PPN turun tetapi malah naik. Ini juga harus dikoreksi lagi ya. Nah, menurut saya kalau kita lihat dari respon PDIP sangat keren sekali. Anggaran pilkada tinggi ya karena faktor ini menurut Deddy Sitorus. Asimetris di mana daerah-daerah yang memang dengan seluruh indikator-indikatornya siap melaksanakan pemilu langsung misalnya. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyaburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri. Kan itu, partai-partai yang membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar. Nah, menurut saya juga sangat benar sekali. Kalau partai-partai membangun dukungan dari bawah ke akar rumput, pasti juga pada pilkada tidak akan mengeluarkan uang yang sangat banyak sekali. Ya, yang bikin boros itu ya ketika ada politik uang, ada sembako murah, basar murah dan lain sebagainya. Nah, jadi saya sangat sependapat sekali dengan Deddy Sitorus ini ya.
Tapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar. Jadi periksa dulu ke dalam partai politiknya, ya. Nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan atau tidak. Tapi pada prinsipnya kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat, one man, one vote. Soal bagaimana menurunkan biaya pilkada masih sangat banyak, ya, cara untuk melakukan itu. Sangat sependapat sekali dengan Pak Pramono Anung dan Rano Karno ya. Dan bahkan Pak Pramono Anung itu tidak akan membuat kebijakan-kebijakan baru, tidak akan membuat program-program baru. Jadi program-program yang sudah ada itu diperbaiki sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Bayangkan program-program dari gubernur-gubernur sebelumnya itu sangat bermanfaat sekali kalau dilakukan dengan baik. Ya seperti program dari Ahok, program dari Anies Baswedan, program dari Pak Foke, program dari gubernur sebelumnya Pak Sutioso. Menurut saya dari gubernur-gubernur sebelumnya itu memiliki program-program prioritas yang sangat baik sekali kalau diterapkan dengan baik. Nah, jadi tidak usah membuat program-program baru, membuat kebijakan-kebijakan baru, dan pastinya dengan kebijakan baru, membuat program baru akan menyusahkan masyarakat DKI Jakarta. Nah, menurut saya juga Pak Prabowo sudahlah dengan sistem ini, menurut saya sudah baik ya, sudah bagus, dan seharusnya ya mencari formulasi bagaimana caranya menambal biaya dari pilkada, misalkan mulai dari perampasan aset, mulai dari menyehatkan BUMN yang seharusnya menjadi fondasi APBN negara, dan seharusnya juga Prabowo juga benar-benar berkomitmen untuk pemberantasan korupsi. Bayangkan uang yang bocor di korupsi itu sangat banyak sekali, dan bayangkan kalau kita lihat pada kasus-kasus Jiwasraya misalkan, kasus timah misalkan, bahkan kebocorannya hingga 300 triliun dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi kebocoran-kebocoran yang seharusnya ditambal, setidaknya untuk kepentingan rakyat. Ya seperti pilkada, menurut saya pilkada itu sangat keren sekali kalau misalkan dicoblos langsung oleh masyarakat Jakarta. Jadi setiap satu orang satu suara, menurut saya itu yang paling keren sekali ya. Ya tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tetapi yang jelas pada saat HUT 60 tahun Golkar, Pak Prabowo sangat nyaman dengan kehadiran PDI Perjuangan. Nah ini juga menurut saya sudah kode-kode ya. Nah untung juga Pak Jokowi tidak datang ya. Seperti itulah ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa ya.